Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah menurunkan Quran untuk menjadi petunjuk manusia. 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Kita bersyukur pada Allah, Allah telah menciptakan kita menjadi manusia. Karena manusia asalnya juga tidak ada. Dan kita alhamdulillah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bumi ini, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyediakan alam raya untuk tempat hidup kita dengan kekayaan yang melimpah. Bahkan tidak akan habis kekayaan alam raya ini kalau manusia pandai mengaturnya. Kenapa manusia takut kehabisan dunia ini? Karena menggunakannya boros. Tapi kalau hemat, pasti alam raya ini tidak akan habis, karena dia setelah habis dia ganti lagi dan ada tumbuh lagi dan seterusnya. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, yang telah mengajar kita melalui para sahabatnya. Dari sahabat mengajarkan lagi kepada tabi'in, dari tabi'in mengajarkan lagi kepada tabi'in, dan tabi'in mengajarkan lagi kepada tabi'in, lalu sampailah kepada guru-guru kita, lalu sampailah kepada kita, dan kita kemudian belajar lagi dan belajar lagi, karena tidak mungkin apa yang telah diajarkan oleh kedua orang tua kita mencukupi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini khatib berwasiat kepada khatib sendiri dan kepada para hadirin, marilah kita tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa berasal dari kata waqo yaki wikoya atau ittaqo yattaqi ittiqoan, yang artinya hati-hati. Hati-hati hidup ini, karena hidup ini tidak lama. Hidup ini sebentar. Al-Quran menjelaskan pada kita di surah 10 ayat 45, sa'atan minan nahar. Hanya sesaat di siang hari, seperti orang yata'arafuna, seperti orang yang berkenalan di siang hari. Sebentar, kenalan, namanya siapa, tinggal di mana, kerjaannya apa, cuma segitu. Diibaratkan bahwa kita ini sebenarnya seperti umurnya laron, seperti umurnya binatang yang baru kemudian terbang, lalu setelah itu lepas sayapnya, setelah itu dia mati. Dibandingkan dengan waktu yang Allah buat untuk manusia, dari semenjak alam raya ini tidak ada,
Lalu alam raya ini terbentuk. Lalu Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, lalu binatang, lalu terakhir Nabi Adam. Berapa miliar tahun itu. Lalu kemudian setelah itu kita, dari Nabi Muhammad saja kita ini sudah 1400 tahun lebih. Umur kita paling berapa? Paling 100 tahun. Itu pun kalau nyampe. Kita sebentar. Oleh karena itu ada seorang raja yang minta diberikan nasihat kepada seorang ulama. Ya saya minta nasihat yang singkat. Yang singkat. Gak usah panjang-panjang, tapi yang mendalam. Lalu sisa itu mengatakan bahwa ingat bahwa hidup ini pada akhirnya kita akan berakhir. Hidup ini akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Masa muda berakhir. Ya, masa jaya berakhir. Jadi pegawai akan pensiun. Yang paling pasti kita akan tua. Tidak bisa kita jagain tua, nggak bisa. Dia tetap akan datang dari hari ke hari, bahkan dari detik ke detik. Dia akan datang mengurangi umur kita. Oleh karena itu adalah kata Quran, hidup kamu itulah sa'atan minan nahar, hanya sesaat di siang hari. Bahkan orang walaupun masih hidup ya, umurnya sampai 90 tahun, sampai 100 tahun. Itu di usia tertentu, di usia 90 tahun sudah nggak bisa apa-apa. Walaupun banyak hartanya, banyak apanya saja, nggak bisa dia nikmati. Karena kita terbatas. Usia kita sangat terbatas sekali. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Karena manusia bagaimanapun pada akhirnya akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan pada kita bahwa manusia akan datang pada hari kiamat itu sendiri-sendiri. Bahkan di dunia ini sudah banyak manusia yang sendiri walaupun punya segalanya. Di rumah sendiri, di rumah sakit sendiri. Gak bisa ditemani dia. Sendiri. Apalagi nanti di alam mahsyar sendiri. Manusia nanti baru ketemu lagi dengan saudara-saudaranya setelah masuk surga. Sebelum masuk surga, proses datang kepada Allah itu sendiri-sendiri. Di surah 19 ayat 95, Allah menjelaskan pada kita wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Surah 19 ayat 95 surat Maryam. Dan seluruh mereka itu akan datang kepada Allah pada hari kiamat itu sendiri-sendiri. Di surat 31 surat Luqman ayat 33, seorang bapak tidak bisa menolong anak. Seorang anak tidak bisa menolong bapaknya. Sedikit pun dan itu akan terjadi. Nabi Nuh tidak bisa menolong istri dan anaknya, Kan'an. Nabi Lut tidak bisa menolong istrinya. Nabi Ibrahim tidak bisa menolong bapaknya. Dan semua orang, semuanya hanya yang bisa ditolak, yang bisa menolong adalah dirinya sendiri. Di surat 34 ayat 37, hanya iman dan amalnya. Iman dan amal kita itulah yang bisa menolong kita, yang lain tidak bisa. Jangankan nanti sekarang di dunia ini, kita punya segalanya, kita tidak bisa membayar kesehatan. Tetap saja sakit kita. Banyak orang yang sakit, punya uang, nggak bisa membayar kesehatan. Tetap kesehatan itu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Quran datang ke muka bumi ini cuma satu sebenarnya. Al-Quran datang ke muka bumi, misinya cuma satu, mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Tuhan kita itu Allah. Dari mulai dunia ini nanti sampai di akhirat. Bertuhan jangan nungguin nanti di akhirat. Wah, nanti katanya saya mau ketemu Tuhan nanti di akhirat. Sejak sekarang di dunia ini. Orang katanya yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan waktu di dunianya, maka di akhirat dia tidak akan ketemu juga. Harus ketemu di dunia ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Ali bin Abi Thalib ditanya, Anda beribadah kepada Tuhan kamu? Iya. Kamu tahu Tuhan kamu? Ya, pasti saya tahu. Kalau tidak tahu, saya beribadah pada siapa? Orang yang di kantor tidak berani mengambil sesuatu apapun, berarti dia sudah kenal Tuhan. Ya. Kalau dia mengambil barang yang haram, berarti dia tidak tahu bahwa Allah itu melihatnya. Dia tidak sadar bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat 6,
Surat Al-An'am ayat 59. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun satu jatuh, kata Allah, saya tahu itu. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Tuhan kamu tuh setiap saat melihat kamu. Kita dilihat sebenarnya setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia tidak ngantuk dan tidak tidur. Allah melihat. Kalau orang ambil punya orang, itu artinya dia tidak tahu bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak sadar bahwa dia bertuhan kepada Allah. Orang yang tidak akan bertemu dengan Allah adalah orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surat 26 ayat 89. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang akan datang kepada Allah nanti pada hari kiamat adalah orang yang hatinya bersih. Surat 26 ayat 89. Surat 23 ayat 89. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya bersih. Kalau panas terus, alhamdulillah. Hujan terus, alhamdulillah. Ini panas terus ya. Emang kita yang ngatur panas. Allah yang ngatur panas, bukan kita. Hujan terus, ini hujan terus katanya ini. Becak lagi, emang hujan itu yang ngatur kita. Kita nggak bisa apa-apa. Tadinya kita tidak ada, jadi ada Allah yang ngatur. Kalau kita kaya, Allah juga yang memberikan rizki. Surat 28, surat Al-Qasas ayat 78. Surat 28, 78, Korun mengatakan bahwa saya kaya ini karena kehebatan saya. Karena saya piawai dalam soal harta, maka saya kaya. Ketika kita berkata begitu, sebenarnya kita tidak kenal Tuhan. Bahwa yang memberikan kekayaan pada kita bukan karena kehebatan kita. Banyak orang yang kerjanya rajin, miskin terus. Banyak orang yang nggak kerja, kaya dia. Oleh karena itu, kerja dalam pandangan Quran adalah tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala Dawud syukra. Surat 13 ya. I'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah hai keluarga Daud sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang nganggur itu orang yang tidak bersyukur pada Allah. Kita jadi khalifah di muka bumi ini. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Karena kita datang ke muka bumi ini harus jadi khalifah. Mengatur kehidupan. Minimal mengatur kehidupan diri sendiri. Jangan mengambil punya orang lain. Allah sudah siapkan rezeki buat setiap orang. Allah ngurus setiap orang. Kalau orang khawatir dalam kehidupan ini, berarti dia tidak percaya bahwa Allah memberi makan pada kita, memberikan rezeki pada kita. Katanya saya ini hidup ini susah banget ini. Susah sekali, pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah dalam kehidupan. Karena Allah selalu memberikan rezeki kepada setiap manusia. Orang yang tidak bekerja, anak-anak, atau orang sakit dikasih rezekinya. Apalagi yang sehat. Jadi kerja dalam pandangan Quran adalah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Panas terus kita ngomel, hujan terus kita ngomel. Padahal kita tidak pernah tahu hidup ke muka bumi ini, kita tidak pernah tahu. Surat 76 ayat 1. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia, dulu kamu tidak ada loh. Dulu kamu tidak ada di muka bumi ini. Lalu saya ciptakan kamu melalui kasih sayang orang tua kamu, lalu kamu ada. Itu hanya perantara saja. Sebab saya sebenarnya bisa menciptakan manusia tanpa bapak dan ibu. Nabi Adam alaihissalam langsung dari tanah Allah ciptakan. Cuma kalau semuanya kayak Nabi Adam, sistem kehidupan tidak akan berjalan. Tidak akan ada dokter kandungan, tidak akan ada besanan, tidak akan ada roti buaya. Kalau manusia langsung diciptakan dari tanah, langsung pada nongol dari kebun manusia, wah malah takut itu. Malah takut manusia. Jadi semuanya kata Allah sebenarnya saya bisa ciptakan kamu dari tanah langsung seperti Nabi Adam. Surat 55 ayat 14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Oleh karena itu, kita hidup di muka bumi ini harus bersyukur. Tanda syukurnya jangan malas.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Manusia itu mahal. Mahal, jiwa manusia itu mahal. Allah pilih kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Minimal untuk memimpin diri kita sendiri. Jangan sia-siakan hidup ini. Karena hidup ini sebentar sekali. Tidak lama kita hidup di muka bumi ini. Kita akan melanjutkan perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui gerbang pertama menuju Allah adalah kematian. Begitu mati, itu gerbang pertama kita akan segera mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah keburukan, entah kebaikan. Dan di alam barzah itu manusia juga lama. Manusia lama di alam barzah itu. Walaupun ada dalam Al-Quran manusia mati, bangun-bangun dia kiamat. Itu di surat Yasin ya, surat 36 ayat 52. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ada manusia begitu mati tidur langsung. Tidur. Bangunnya apa? Kiamat, bangun dia. Itu surat 36 ayat 52. Ya wailana. Waduh celaka kami ini. Mamba'atsana, siapa yang membangunkan kami? Mimmarqadina, dari tempat tidur kami. Siapa ini? Oh, ini ternyata yang namanya kiamat. Jadi dia baru tahu, baru dia bangun itu adalah ketika dia kiamat. Selama ini dia tidur aja. Sebagaimana tidurnya ada orang yang tidur 100 tahun. Di surat 259 ada orang tidur 100 tahun. Lalu ada orang lagi tidur 309 tahun. Di surat Al-Kahfi ayat 25 ada orang tidur 309 tahun. Tapi begitu ditanya berapa lama Anda tinggal di sini? Berapa lama Anda tidur di sini? Katanya yauman au ba'da yaum. Sehari bahkan setengah hari. Jadi dalam Al-Quran bahwa relatif tentang waktu, bahwa tergantung kita di mana adanya. Jadi Allah bisa membuat waktu, bisa lama, bisa sebentar, tergantung posisi kita di mana. Jadi ada orang di alam barzah, perasaan dia cuma sehari bahkan setengah hari. Luar biasa. Dia bilang, wah ini saya sebentar di sini. Tapi ada yang lama. Fir'aun, wah lama dia. Di surat 40 ayat 45 Firaun lama itu, karena setiap pagi dan petang dia diperlihatkan api neraka. Pagi diperlihatkan, sore diperlihatkan, an-naru ya'ruduna guduwan wa asyian. Itu api neraka diperlihatkan kepada Firaun pagi dan petang. Pagi diperlihatkan, sore diperlihatkan, mas on. Nanti itu neraka yang akan menjadi tempat kamu nanti. Itu tiap pagi dan petang diperlihatkan. Selama belum kiamat terus dia. Quran sudah ngasih tahu itu. Jadi Fir'aun setiap pagi dan petang mendapatkan teror. Masya Allah. Jadi ada orang yang tidur, ada orang yang diteror sampai kiamat nanti. Kapan kiamat? Nggak ada yang tahu. Itu urusan Allah. Nabi Muhammad pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu kapan itu kiamat terjadi. Berbahagia sekali orang yang begitu mati ditidurkan, dan sengsara sekali begitu dia mati mendapatkan teror sampai kiamat. Naudzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua tetap semangat hidup. Kita jangan malas dalam hidup ini. Jangan merasa bahwa hidup ini sulit, karena kesulitan itu sendiri akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa bilang kalau kita sabar tidak ada balasannya? Bahkan dalam Al-Quran mengatakan innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar itu bersama Allah. Luar biasa. Kita sabar di keluarga,
Jangan dikira di keluarga itu nggak ada ibadah. Ibadah banyak dalam keluarga itu. Kita sabar menghadapi anak, kita sabar menghadapi istri, kita sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Jangan dikira itu sia-sia, itu ada pahalanya. Allah mau ngasih pahala yang besar. Bahkan ada satu cerita, ada seorang suami katanya itu istrinya galak betul. Wah, setiap hari dia sabar dan sabar dan sabar. Oleh Allah itu suami itu diangkat menjadi wali. Luar biasa, itu dalam keluarga. Ya, dalam keluarga. Jadi beruntunglah kalau punya istri cerewet begitu, sering marah-marah. Belajar sabarlah dalam keluarga. Insya Allah pahalanya banyak. Jadi tidak usah jauh-jauh. Cari pahala, nggak usah jauh-jauh menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi orang tua, menghadapi mertua. Wah, itu luar biasa. Ya, jadi kalau ada itu, berarti itu kita mau dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah jauh-jauh. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya terutama bagi diri khatib sendiri dan mudah-mudahan bagi para hadirin sekalian. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita dari dunia nanti sampai di akhirat diberikan keselamatan oleh Allah, karena tujuan hidup ini adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal du'ana min kulli hajatina innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami memenuhi suruhan Engkau ya Allah, yaitu menuju kepada keimanan. Fa amanna, kami pun beriman. Faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan tutup ya Allah segala kesulitan kami, kesalahan kami, aib kami, dosa-dosa kami. Sebab kami malu kalau Engkau perlihatkan pada orang lain. Wa tawaffana mal abror, dan kalau kami wafat, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Rabbana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bimbing kami terus ya Allah ke jalan Engkau yang lurus ya Allah, karena tidak ada bimbingan kecuali datangnya dari Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.